Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Kami kelompok 6 akan mempresentasikan part 3 chapter 6 tentang Optimizing Innovation Decision Making dan Portfolio Management. Kelompok 6 ada Pak Danu, saya, Fajar, dan Pak Febri. Oke, ini bagian dari part 3 ya, chapter 6 ini. Oke, learning outcome yang akan kita dapat dari chapter 6 ini adalah satu, memahami pentingnya pengambilan keputusan sebagai mekanisme pengurangan risiko, menghargai berbagai jenis keputusan yang perlu diambil untuk mendorong pengembangan produk baru secara khusus dan inovasi secara umum. Mengetahui kekurangan pendekatan pengambilan keputusan saat ini, menghargai pentingnya keputusan manajemen portofolio untuk pertumbuhan jangka pendek dan jangka panjang, menjelaskan berbagai metode penilaian program pembangunan dan menghargai metode dan teknik untuk penyelarasan strategis dan memahami bagaimana praktek manajemen portofolio dapat diintegrasikan ke dalam tahap pengambilan keputusan atau peninjauan yang ada dalam kerangka NPD. Oke, eh, yang pertama kita lihat dari decision making framework ini. eh, Terlihat di figur 6.1 itu stage gate review. Jadi ini untuk go atau no go screening point. Nah, ini functional plan dan key deliverable ini dilakukan review oleh senior manajemen masing-masing ya, mulai dari development sampai life cycle plan. Setelah ini lolos baru dia masuk ke tahap business plan. Setelah business plan lolos dia akan masuk ke phase review checklist. Nah, eh, di sini kita lanjutkan dengan tipe-tipe dari eh, input informasi untuk membuat sebuah business plan untuk sebuah project. Project itu kan dari fase konsep, plan, deployment sampai life cycle management. Nah, eh, fokus detail dan konten alignment-nya ini eh, yang harus direview, data-datanya apa aja ini terlihat di figur 6.2 ini. Misalnya yang bagian konsep itu dari sisi marketingnya dia butuh high level definition atau trend dan historical performance. Contohnya CAGR. Untuk produknya dia butuh high level arsitektur atau capabilities yang teridentifikasi. Ini contohnya ya, yang bagian konsep. Oke, kita lanjut di tentang pengurangan risiko risk abatement pada new product development decision points. Nah, terlihat di sini uncertainty dan risk itu banyak berkurang ya setelah kualitas dari informasi itu improve. Maksudnya dari fase nol kita kan informasi itu kurang ya, kita terlalu banyak asumsi, forecast dan sebagainya. Nah, tapi di fase mulai fase seterusnya plan development, deployment dan life cycle management itu understanding kita terhadap informasi itu kan semakin bagus datanya. Datanya semakin adalah data-data real dan berkualitas sehingga semakin kita tahu data yang real dan berkualitas itu resikonya akan semakin berkurang dari fase nol yang tinggi ke fase life cycle management yang sudah turun. Selanjutnya adalah decision making weakness of NPD framework. Nah, dari gambar 6.4 ini kita lihat ada 5 tantangan ya kalau dari Harris and McCormick tahun 97 dalam pengambilan keputusan NPD untuk memastikan keputusan no or no go tepat pada tingkat program dan pada tingkat portofolio. Di sini terlihat akar masalah delay dari NPD itu atau development itu pertama faktor decision yang lambat, yang kedua itu strategi atau rencana yang berubah, yang ketiga itu sumber daya atau skill yang belum tersedia, perubahan scope dan eksekusi yang jelek. Nah, di sini juga terlihat weakness-nya di gambar 6.5 itu dari dampak yang sebelumnya tadi itu dan kesalahan-kesalahan yang muncul dari permasalahan di slide sebelumnya itu adalah seringkali fungsi-fungsi penting atau individu-individu itu dibebani beban kerjaan yang lebih dan diharuskan mengerjakan semakin banyak tugas secara bersamaan. Nah, kalau
dilihat dari figur 6.5 ya, kalau semakin banyak orang itu mengerjakan pekerjaan secara bersamaan, misalnya ini tasnya ini ada 7 nih dikerjain bersamaan, itu efektivitasnya betul turun jauh banget, cuma tinggal di bawah 10%. Kalau dianya satu atau dua itu masih bagus efektivitasnya, masih di atas 60%. Oke. Nah, kalau kita setelah kita tahu masalah tadi, kita butuh manajemen yang lebih efektif dari project di funnel development atau NPD ya. Eh, ah, Kenapa yang tadi itu problem yang satu orang itu bisa dapat banyak kerjaan itu karena biasanya seperti ini. NPD yang efektif itu kan yang seperti gambar di atas ya, NPD funnel yang efektif. Jadi semakin awalnya banyak NPD-nya, tapi yang nanti terpilih atau yang dijalankan cuma sedikit. Nah, saat kita ada keputusan yang tidak berfungsi dengan baik, semua opportunity itu dianggap sebagai NPD. Jadi bukan funnel lagi, tapi jadi tunnel. Nah, ini membuat task prioritization itu meningkat. Jadi orang-orang yang terbatas tadi, sumber daya yang terbatas tadi, itu mengerjakan banyak kerjaan. Akhirnya apa? Di tahap development phase itu akan seperti istilahnya pressure cooker ya. Jadi pekerjaan itu numpuk, nggak selesai-selesai. Nah, akhirnya meledaklah dia di tahap explosion. Jadi karena apa namanya satu orang ngerjain banyak kerjaan, beban efektivitasnya menurun, akhirnya tidak terlaksana semua. Nah, ini kita ngomong tentang portofolio manajemen di framework NPD. Manajemen portofolio adalah manajemen portofolio untuk pengembangan produk baru ini adalah proses pengambilan keputusan yang dinamis di mana daftar lengkap proyek pengembangan aktif perusahaan baru dan yang sudah ada dievaluasi. Ini adalah sebuah proses yang menambahkan dua proses pengambilan keputusan tambahan, yaitu satu penilaian komparatif berkala terhadap portofolio proyek perusahaan, yang kedua itu pengembangan strategi produk baru yang selaras secara strategis untuk bisnis dan lanskap dan lengkap dengan keputusan alokasi sumber daya yang strategis. Di sini terlihat NPD framework ya, current dan future improvement opportunities itu harus berkelanjutan ya. Jadi yang current-nya udah mau selesai, yang next-nya udah mulai dijalankan. Kita bahas selanjutnya PRTM Pipeline Management Model. Ini PRTM-nya seorang sebuah konsultan, perusahaan konsultan di bawah PwC ya kalau saya lihat itu mereka modelnya itu pipeline management modelnya itu memberitahukan bahwa keunggulan portofolio itu dapat dicapai, tapi terlebih dahulu harus dibentuk kemampuan dalam keunggulan proyek. Jadi kalau terlihat dari 6.8 ya, kan bagian awalnya kan proyek planning dan manajemen ya. Jadi ini kita harus unggul dulu di proyek planning dan manajemen ini sehingga kita bisa membuat portofolio manajemen, menyempurnakan kinerja proses di tiap gate di portofolio manajemen ini. Nah, proses manajemen pipeline ini diimplementasikan dengan dua kategori alat. Yang pertama itu decision assistant dan alat penanganan data. Nah, dua-duanya ini membutuhkan otomatisasi sebagai fasilitator penting. Namun penting untuk diingat bahwa hal ini tidak selalu memerlukan pembuatan alat otomatis yang rumit atau bahkan terintegrasi penuh. Ini ilustrasinya elemen-elemennya di gambar 6.9. Nah, yang berikut adalah model CEK, yaitu Cooper, Edgett, dan Klein-Smith model. Mereka mengusulkan serangkaian metode terpisah untuk menghadapi tantangan pengelolaan portofolio proyek pembangunan pembangunan ya, proyek NPD maksud saya. Model manajemennya memberikan fokus dan definisi yang lebih besar dibandingkan model PRTM sebelumnya. Nah, ini ada 3 tujuan manajemen portofolio yang telah ditetapkan dalam pengembangan produk baru, yaitu maksimalisasi nilai portofolio, yang kedua tercapainya keseimbangan portofolio yang optimal, dan yang ketiga penyelarasan yang efektif terhadap tujuan strategis. Dilanjut Pak Febri ya Pak. Pak. Baik, terima kasih Mas Fajar. Selanjutnya untuk melanjutkan dari CEK model tadi,
Jadi ada beberapa objektif dalam menyusun CEK Portfolio Management. Yang pertama adalah memaksimalkan nilai dari portofolio tersebut. Jadi tujuan utama dari senior leadership ini untuk memaksimalkan nilai portofolio perusahaan. Namun sayangnya banyak manajer yang mengandalkan perkiraan dan asumsi karena kurangnya informasi yang memadai. Kemudian untuk teknik penilaian portofolio itu ada beberapa atau berbagai teknik untuk menilai program-program dan portofolio perusahaan. Biasanya yang umum itu ada NPV, IRR, dan payback. Next, Pak. Ini untuk metode NPV adalah nilai saat ini dari aliran kas yang dihasilkan di atas biaya kesempatan dari investasi pada tingkat modalnya. NPV ini mencerminkan arus kas masa depan. Kemudian di semua objek dan proyek NPV ini harus diterima karena akan meningkatkan kekayaan pemegang saham. NPV ini telah terbukti menjadi metode penilaian investasi yang lebih baik daripada IRR, terutama dalam evaluasi teknologi baru. Nah, namun masalahnya dalam metode lain, IRR tadi itu yang kurang populer, ada juga payback yang digunakan oleh banyak perusahaan, namun bukan sebagai metode utama. Next, Pak. Lalu juga ada estimasi pendapatan penjualan bisa sangat keliru, karena NPV dapat turun drastis saat proyek berlanjut melalui tahap pengembangan produk. Banyak proyek yang berada pada tahap yang berbeda menghasilkan angka yang jauh dari kenyataan. Ini nanti akan memunculkan bahaya presisi khayalan, yaitu kita itu tidak boleh terjebak dalam presisi khayalan karena metode harus memberikan informasi yang sangat realistis dan dapat dibandingkan antar program. Next. Kemudian untuk penilaian resikonya, perusahaan itu tidak secara formal benar-benar menganalisa resiko. Adanya teknik intuitif dan analitis digunakan untuk memperhitungkan dimensi ketidakpastian dalam anggaran modal. Nah, untuk kelemahan dari teknik analitis tadi, itu bergantung pada informasi finansial dan risiko yang seringkali merupakan perkiraan atau asumsi. Kemudian, memperlakukan probabilitas secara bersamaan cenderung merugikan proyek yang lebih beresiko dan gagal mempertimbangkan keseimbangan portofolio antara proyek mana yang resikonya tinggi dan yang resiko rendah. Next. Nah, untuk itu ada berbagai teknik yang fokus pada penilaian nilai portofolio dengan mempertimbangkan resiko. Contoh metodenya itu ada nilai komersial ekonomis atau ECV, indeks produktivitas, dan daftar peringkat dinamis. Juga ada modal non-finansial. Next. Ini untuk diagram ECV-nya. Next. Ini penjelasannya. Jadi ECV itu yang tadi untuk dapat memperkirakan risiko yang real dalam portofolio. Jadi gunanya ECV itu memaksimalkan nilai komersial dari portofolio dengan mempertimbangkan batasan anggaran tertentu. ECV ini bisa memeriksa aktivitas dan pengembangan hingga peluncuran dan komersialisasi dengan menerapkan faktor risiko yang sudah sesuai pada setiap tahap utama dan mengurangkan biaya terkait untuk mendapatkan NPV yang sesuai dengan risiko. Jadi sebisa mungkin mendekati nilai yang nyata. Dalam teknik ini, model sederhana dapat diterapkan untuk mengkuantifikasi risiko pemasaran, pengembangan, dan peluncuran. Metode ini memiliki keuntungan tertentu berdasarkan pohon keputusan sehingga jika sebuah proyek dibatalkan, beberapa biaya tidak akan dikeluarkan atau diperhitungkan dalam nilai proyek. Next. Sedangkan untuk cara dengan productivity index atau PI, itu tujuannya untuk memaksimalkan nilai finansial atau ekonomi dari portofolio dengan batasan sumber daya yang diberikan. Ini serupa dengan variabel pembatas yang diterapkan pada ECV untuk membuat daftar peringkat berdasarkan prioritas. Teknik PI ini berfokus pada penerapan efektif sumber daya penelitian dan pengembangan daripada dampak investasi lintas fungsional yang mencangkup pemasaran.
Ini semua punya kelebihan dan kekurangan, tapi memiliki keuntungan dapat diterapkan di berbagai industri. Sebagai hasilnya, PI ini memberikan cara untuk melakukan perbandingan dengan standar eksternalnya. Next. Ada lagi ini tadi kelanjutannya ada pipeline index dikembangkan oleh PRTM membandingkan jumlah produk dalam pipa pengembangan produk perusahaan dengan aliran proyek yang telah ditunjukkan oleh perusahaan. Bahwa ini mereka mampu untuk mengolahnya. Alat PI ini, pipeline index ini menjadi alat penilaian untuk menentukan hasil yang mungkin dari keputusan pipa pengembangan produk. Teoritisnya, indeks pipa ini pengembangan sebesar 1.0 berarti perusahaan telah berkomitmen pada portofolio proyek yang telah terbukti mampu dijalani. Jika lebih dari 1.0 berarti memiliki kelebihan beban, sedangkan kurang dari 1.0 berarti kurangnya beban. Next. Dan yang terakhir dari cara untuk dynamic rank order list. Ini untuk daftar peringkat dinamis mencoba menerapkan kriteria secara bersamaan. Jadi langsung dibandingkan di IRR, NPV, probabilitas kesuksesan, IRR dikalikan BTS, dan selanjutnya. Namun ini sebagian besar tergantung pada informasi finansial yang tidak pasti dan seringkalinya tidak dapat diandalkan. Yang ketika diekspos terhadap perlakuan probabilitas yang sederhana dapat menghasilkan hasil yang tidak solid. Selain itu, teknik ini gagal mempertimbangkan keseimbangan yang sesuai dari proyek-proyek yang diperlukan untuk mencapai tujuan pertumbuhan strategis jangka pendek maupun jangka panjang. Next. Lalu yang teknik non-finansial tadi adalah scoring model. Jadi ini membuat daftar peringkat melibatkan penggunaan model penilaian yang mengidentifikasi kriteria keberhasilan kunci dalam sebuah organisasi dan memerlukan penilaian proyek yang spesifik. Hasil akumulasi skor nanti diberi bobot, mencakup aspek yang berjalan bersamaan, menghasilkan skor proyek secara keseluruhan. Keunggulan dari alat ini terletak pada sederhana dalam penggunaannya dan mampu untuk mengatasi banyak tujuan secara bersamaan. Namun, dalam praktiknya, ketika model penilaian telah dikembangkan dan diterapkan, selama tinjauan dapat menjadi berat atau menjadi sulit. Artinya bahwa diskusi terperangkap dalam detail yang tidak perlu. Jadi banyak nanti detail-detail yang tidak perlu masuk dalam model ini. Selain itu, penerapan subjektif skor dan bobot terkait dapat menyebabkan dua fenomena menarik, yaitu adanya presisi khayalan dan efek halo. Ini semua karena adanya penerapan secara subjektif terhadap skor dan bobot. Yang dimaksud dengan presisi khayalan tadi adalah ketika lebih banyak penekanan diberikan pada presisi model penilaian daripada keputusan yang benar yang harus diambil. Sementara untuk efek halo terjadi ketika proyek-proyek mencetak dengan baik karena nilai yang sangat tinggi dicapai untuk beberapa variabel kunci. Namun, untuk variabel yang lain yang bukan kunci itu justru mendapatkan skor buruk. Akibatnya program-program dapat dibiarkan melewati tahapan, dianggapnya baik, dianggapnya sukses, karena daya tarik dari sebagian kecil atribut yang menonjol daripada keseluruhan yang lebih seimbang. Ini untuk grafiknya simplistik dari scoring model. Nah, ini untuk simplistic scoring model, ada visibility dan impact-nya. Lalu nanti bisa ke diagram jaring, bisa kelihatan nanti berapa cash, fundingnya berapa, sponsorship bagaimana, ada scoringnya, dan nanti bisa muncul bubble. Next. Sedangkan lanjutannya untuk objektif kedua adalah achieving a balanced portfolio. Jadi seiring mengatur tujuan jangka panjang untuk sebuah organisasi yang disebut sebagai intended strategi, namun perubahan lingkungan seringkali memerlukan penyesuaian dalam aktivitas dan arah perusahaan yang tercermin dalam apa yang disebut sebagai emergent strategi. Selain itu, perusahaan menggunakan strategi intent untuk mengarahkan tujuan jangka pendek menuju strategi yang dimaksud, yaitu jangka panjang. Oleh karena itu, pemimpin bisnis perlu seimbangkan aktivitas jangka pendek dan jangka panjang mereka
yang seringkali memiliki tujuan yang bersaing. Jadi tujuannya kadang berbeda. Keseimbangan portofolio bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi yang diinginkan yang seringkali bertentangan dengan cara mengevaluasi sejauh mana proyek-proyek dalam campuran portofolio mencerminkan tujuan perusahaan. Manajemen dapat mengambil pandangan jangka pendek atau jangka panjang dalam mengembangkan portofolio. Tapi mereka harus memiliki portofolio yang seimbang, yaitu mengutamakan kedua aspek. Pemetaan resiko peluang sering digunakan untuk menggambarkan portofolio, dan ini dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menghapus aktivitas yang tidak diinginkan. Next. Nah, ini untuk modelnya. Jadi, jika di dalam CEK itu ada modelnya yaitu Bread Butter, Pearl, With Elephant, dan Oyster. Ini hampir sama dengan model dari BCG yang ada question mark, dog, sama star. Next. Nah, salah satu kelemahan dari grafik ini adalah mereka ini merangsang diskusi menunjukkan pemilihan proyek. Meskipun beberapa orang berpendapat bahwa diskusi yang menyertainya adalah komponen penting dalam tujuan portofolio. Nah, untuk mengatasi masalah ini, Luhrmann menerapkan pendekatan penetapan harga opsi. Tujuannya untuk mengklasifikasikan keputusan investasi strategis. Secara singkat, pendekatan penetapan harga opsi dapat memasukkan unsur ketidakpastian dalam penilaian prospek pengembangan proyek. Maksudnya seperti ini. Ketika investasi dalam suatu proyek di awal, kita melakukannya dengan mengevaluasi prospek masa depan. Jadi, kita melakukan dengan menganalisa hasil akhir. Tapi jarang kita mengevaluasi. Nah, untuk mengatasi tadi, jadi kita harus mengevaluasi prosesnya. Jadi nggak cuma awal dan akhir, tapi kita harus mengevaluasi jalur investasi secara langsung, bahwa hasil masa depan akan sesuai dengan perkiraan awal kita. Pendekatan penetapan harga opsi ini bisa mendefinisikan ruang di dalam investasi masa depan yang akan dilakukan, dengan memberikan ruang untuk kebijaksanaan dan akomodasi terhadap peristiwa yang terus berlangsung dan berkembang selama prosesnya menuju final. Next, Pak. Ini Luhrmann Matrix untuk menangkap dan menggambarkan pertimbangan. Ada dua metrik, yaitu Real Option Value dan Strategic NPV. Next. Nah, ini gambarnya. Jadi ada bagan, kemudian ada regen 1 sampai regen 6, mulai dari harus invest sekarang sampai jangan pernah invest di sana. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Febri. Ya, untuk objektif 3 yaitu need to build strategi into the portfolio atau perlunya membangun strategi ke dalam portofolio. Itu seiring dengan perkembangan pasar, portofolio dari new product development atau NPD itu harus tetap selaras dengan tujuan dari strategis perusahaan. Dalam sebuah penelitian dari Cooper tahun 1998, yaitu menunjukkan bahwa strategi inovasi seringkali mengalami kegagalan yang diakibatkan oleh tidak adanya keselarasan atau kesesuaian antara proyek dengan tujuan dari strategis dari perusahaan. Untuk kunci dalam membuat sebuah keputusan untuk menentukan sejauh mana tindakan-tindakan yang dilakukan selaras dengan strategis perusahaan, yaitu melalui sebuah keputusan terhadap alokasi dana. Salah satu alokasi atau dana metode yang untuk memastikan bahwa dana tersebut dialokasikan sesuai terhadap prioritas strategis yang diusulkan berupa CEK. CEK didefinisikan sebagai sebuah konsep berupa strategis investment bucket atau SIB, di mana perusahaan dapat menentukan proporsi investasi yang akan dibelanjakan di bidang-bidang tertentu. Contohnya ketika akan memutuskan di mana menempatkan sebuah chip dalam permainan roulette. Berdasarkan pertimbangan tersebut, berbagai jenis SIB dapat didefinisikan seperti ditunjukkan pada gambar 61.5 berikut. Next, Pak. Ya, untuk setelah wadah atau tempat investasi ditentukan, seorang senior manager perlu mendiskusikan dan memutuskan bahwa
profil investasi yang potensial apa yang akan dilakukan selama 2 sampai 3 tahun ke depan. Keputusan profil investasi ini berfungsi untuk menentukan dasar tujuan perusahaan yang digunakan untuk memantau perkembangan dan pencapaian dari investasi dari waktu ke waktu. Gambar 61.5 itu mendefinisikan kelompok dari strategi investasi. Yang vertikal itu dari segi market news, yaitu dilihat dari sudut pandang eksternal, yaitu relatif kebaruan dari sudut pandang pesaing dan pelanggan. Sedangkan dari vertikal itu dari over news, yaitu dilihat dari perspektif internal, yaitu relatif kebaruan komponen atau produk pendukung yang ditawarkan, kompetensi yang diperlukan untuk pengembangan dan penerapan yang ditawarkan. Di situ jika misalkan existing market, terus habis itu kategori dari offer itu existing offer itu termasuk life cycle. Sedangkan jika kategori dari existing offer, sedangkan marketnya baru itu dikategorikan dalam ongoing news. Sedangkan jika sama-sama baru dari segi offer maupun dari market itu dikategorikan dalam bentuk big talk new. Dan jika dari offernya baru tetapi marketnya existing itu dikategorikan dalam bentuk ongoing new. Next Pak. Nah, tabel 6.4 tabel 6.4 itu pembagian kelompok strategi investasi berdasarkan profil dari pesaing. Jadi jenis-jenis pilihan ini menghasilkan tolak ukur bagi perusahaan untuk menilai dari strategi investasi dan untuk memeriksa setiap celah dari strategis yang potensial untuk dikerjakan. Next Pak. Nah, untuk setelah investasi ditentukan dan profil yang direncanakan telah disetujui, hal ini dimungkinkan untuk mengklasifikasikan peluang saat ini dan masa depan dan menilai sejauh mana profil investasi yang dimaksud sedang dijalankan. Proses ini diilustrasikan pada gambar di samping, gambar 6.6. Next, Pak. Untuk penyusunan strategi ke dalam portofolio pengembangan perusahaan dilakukan untuk mencapai kesesuaian strategis dan prioritas dari strategis perusahaan. Kesesuaian strategis dimaksud untuk memastikan bahwa proyek-proyek berjalan konsisten dengan strategis bisnis, sedangkan prioritas strategis tetap berfokus pada perincian pengeluaran. Ada 3 jenis pendekatan yang berbeda secara umum tersedia dalam untuk mencapai keselarasan dari strategis program inovasi dalam konteks portofolio bisnis. Pendekatan tersebut antara lain top down, yang kedua bottom up, yang ketiga campuran atau gabungan dari top down dan bottom up. Next Pak. Untuk top down sendiri itu pendekatan top down menurut adanya rencana strategis yang berisi misi, tujuan, dan strategis untuk setiap bisnis. Model ini memberikan kejelasan dalam hubungan strategi dan prioritas, yaitu strategi pilihan dan prioritas proyek. Proyek model ini juga mencegah perbandingan yang tidak adil terhadap berbagai jenis proyek yang berbeda dan diberi peringkat bersama, sehingga membutuhkan cara yang efektif untuk menciptakan keseimbangan portofolio. Proses ini juga mendukung kebutuhan semua sumber daya untuk mempertimbangkan bersama dan dialokasikan ke berbagai jenis proyek yang berbeda. Sedangkan bottom up itu pendekatan bottom up melihat dari kesesuaian dari strategis bisnis dari masing-masing program, menentukan sejauh mana masing-masing program tersebut mendukung dari strategis investasi yang diinginkan dan diprioritaskan. Mas Pak. Sedangkan dari kombinasi top down dan bottom up itu mendorong pengguna berbagai komponen untuk mendorong keputusan portofolio dari manajemen. Sayangnya dan kawan-kawan itu menyatakan bahwa hasil yang baik seringkali dicapai dengan mempertimbangkan berbagai perspektif, menyatukan kedua model top down dan bottom up melalui serangkaian literasi dan diskusi. Secara teori akan menghasilkan keselarasan strategis yang lebih optimal bagi proyek-proyek. Tentu saja kontradiksi antara kedua pendekatan tersebut dapat membuat prosesnya menjadi lebih kompleks dan rumit. Next, Pak. Ya, ini dari integrasi dari bagian tersebut, gambar 6
poin 17 mengilustrasikan cara portofolio dikonsolidasi oleh berbagai tingkat manajemen. Dalam satu sisi, manajemen portofolio dapat digambarkan sebagai upaya untuk mengambil informasi spesifik program dan mengkonsolidasikan dengan cara yang saling berhubungan dan mendukung pandangan holistik dan pelaksanaan bisnis. Jadi model manajemen portofolio yang terintegrasi harus memastikan target operasional jangka pendek ditindaklanjuti sesuai dengan tujuan strategis jangka panjang. Ini dimaksudkan dengan strategis balancing. Ya, di situ ada portofolio manajemen, strategi manajemen, yaitu strategi manajemen itu atau tujuan strategi diantaranya itu menumbuhkan pangsa di pasar negara berkembang, yang kedua meningkatkan margin dengan meningkatkan konten layanan atau layanan dari kita ke customer, terus kemudian mengurangi biaya melalui peningkatan proses. Selanjutnya untuk rencana bisnis itu terdiri dari value proposition, TCO pricing strategi, business impact, model PLL, competitive analysis, market analysis, dan functional plan. Untuk manajemen proyeknya, rencana proyek pengembangan produk, kemudian rencana proyek modul horizontal, biaya overhead, yang semuanya itu harus diselaraskan dari portofolio manajemen proyek, selaras antara strategi manajemen, program manajemen, dan project manajemen. Next, Pak. Untuk integrasi bagian-bagian selanjutnya itu pada gambar 6.18 itu memberikan pandangan terpadu dari atas ke bawah atau bawah ke atas dari kerangka kerja sebuah manajemen portofolio. Kerangka kerja ini menunjukkan interkoneksi atau hubungan dari suatu mekanisme untuk mengelola kegiatan utama dari manajemen portofolio dengan menawarkan elemen-elemen berikut. Itu mulai dari project development, product programmable, itu termasuk program manajemen, kemudian ke portfolio manajemen sampai strategis planning. Dengan menyelaraskan proyek-proyek pengembangan dengan program-program yang telah disepakati, sebuah mekanisme diperkenalkan yang membantu memperkuat tanggal ketersediaan, yaitu melalui tonggak-tonggak lintas fungsi yang telah disepakati dan mendorong kesepakatan mengenai biaya. Untuk rencana strategis, yaitu rencana sasaran strategis manajemen proyek, yaitu proyek pengembangan, itu mengkonsolidasi pendanaan dan mencapai proyek untuk merasionalisasi dan memvalidasi investasi dari program. Kemudian untuk dari segi manajemen program atau solusi produk itu menyepakati program yang akan dilacak atau bersifat definisi untuk mendorong konsistensi. Kemudian untuk dari profil investasi strategis itu menentukan profil investasi yang berpanas secara kompetitif. Dua, mengklasifikasikan program sesuai dengan investasi yang telah disepakati. Terus kemudian untuk prioritas daftar program yaitu dari menilai portofolio dan menyetujui kriteria yang akan digunakan dalam penentuan prioritas, ditinjau, diskusi, dan disesuaikan. Terus kemudian untuk dari segi arus pendapatan atau rencana bank itu mengkonsolidasi proyek dari research and development, pendapatan serta profil risiko peluang untuk mengidentifikasi program-program yang tidak tepat posisinya. Next, Pak. Next, Pak. Kerangka kerja NPD secara historis telah diperkenalkan untuk memenuhi 3 tujuan spesifik, yaitu pemasaran, biaya pengembangan, dan keuntungan negara pertama. Terus untuk sejumlah manfaat tak terwujud juga telah diidentifikasi terkait dengan model portofolio yang efektif menurut Harris dan McHammer tahun 1997, yaitu yang pertama itu perusahaan dapat dengan cepat mengalokasikan kembali sumber daya ke proyek-proyek dengan prioritas yang lebih tinggi. Kedua, rencana strategis dan keuangan berdasarkan pada keterampilan dan kemampuan pengembangan yang realistis, dan rencana yang terperinci dibuat untuk mengatasi bidang-bidang yang kurang. Kemudian yang ketiga, anggaran fungsional diselaraskan dengan kebutuhan proyek dan rencana strategis perusahaan.
Keempat, menghilangkan hambatan sehingga semua proyek dapat berjalan dengan cepat melalui pengembangan. Yang kelima, manajer fungsional meminimalisir kebebasan waktu dan pertukaran lintas proyek yang proaktif dilakukan secara terus-menerus. Yang keenam, keputusan-keputusan di semua proyek dan di setiap fungsi dikoordinasikan berdasarkan prioritas yang selaras dan informasi faktual. Yang ketujuh, efek masalah pada proyek karena perubahan eksternal dari masalah pembangunan dapat diselesaikan dengan baik. Yang terakhir, pemimpin dari tim proyek dapat berhasil mengelola proyek menjadi sukses. Next, Pak. Pada gambar 6.9 itu termasuk jenis-jenis manfaat potensial yang ditawarkan. Itu ada time and maturity dan resource capacity. Untuk resource capacity, sumber dayanya, time maturity, waktu dan jatuh tempo. Untuk kinerja pipa yang khas, terlalu banyak proses, sumber daya sedikit, menyebabkan penundaan produktivitas yang buruk. Project dan fungsional demand sama dengan permintaan proyek dan fungsional. Untuk rasionalitas jalur pipa menjelaskan permintaan proyek saat ini dengan pasokan sumber daya adalah perbaikan jangka pendek sehingga inventaris proyek akan naik kembali. Kemudian untuk manajer jalur pipa, pipeline management itu optimalisasi pengembangan produk yang berkelanjutan dan perbaikan permanen didasarkan pada pergeseran yang signifikan dalam persepsi manajemen, menganalogikan dengan pergeseran dalam waktu secara ramping. Next, Pak. Iya, jadi dapat dipresentasikan sebagai aliran produk atau layanan yang mengalir melalui pipa-pipa. Jadi tinjauan berbasis portofolio atau review itu sebaiknya dilakukan secara berkala, mungkin setiap 3 bulan sekali atau bahkan setiap bulan dalam lingkungan yang sangat dinamis. Seperti yang ditunjukkan dari Mayor Planning Event tersebut kan terjadi selama rencananya 3 bulan, mulai di bulan April, Mei, Juni. Terus kemudian untuk strategi plan approval itu di bulan Juli, Agustus, September. Kemudian untuk operational plan start itu juga di bulan Juli, Agustus, September. Kemudian untuk operational plan approve itu terjadi di bulan Oktober, November, dan Desember. Tapi dari pot review-nya itu dilakukan secara bertahap selama 3 bulan sekali. Itu terjadi di bulan Maret, kemudian Juni, kemudian September, dan Desember. Terus kemudian untuk idealnya jadwal tinjauan berbasis portofolio harus sesuai dengan siklus perencanaan strategis dan operasional dari perusahaan. Tujuan dari tinjauan ini adalah menilai dari portofolio NPD tersebut kesesuaian berdasarkan profil yang direncanakan, keseimbangan, dan keselarasan terhadap strategis perusahaan. Keputusan yang dibuat harus di tingkat portofolio seperti produk atau jasa dan dimaksud untuk memaksimalkan dari kinerja portofolio NPD. Pertukaran antara program dan unit bisnis strategis dapat dilakukan dan target serta profil organisasi yang lebih luas. Hal tersebut dapat disesuaikan sebagaimana mestinya berintegrasi kedua pendekatan tersebut. Ini seperti digambarkan pada gambar samping gambar 6.20. Ya, sekian dari presentasi dari kelompok kami, chapter 6 tentang optimizing innovation decision making and portfolio management. Terima kasih.